Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Masjid At-Taufik Taji Juwiring Klaten rutin mengadakan kajian akad pagi dan dilanjutkan sarapan bersama jamaah-jamaah yang hadir di Masjid At-Taufik Mulakidul Taji Juwiring Klaten. Ini suasana persiapan di bagian konsumsi, mempersiapkan minuman dan menu soto untuk sarapan berjamaah. Yang kita lanjutkan ke dalam masjid untuk mendengarkan kajian akad pagi setelah sholat subuh. Ini beduk persembahan taji paguyuban taji bersaudara halaman Masjid At-Taufik Mulakidul Taji Juwiring Klaten. Pagi ini sholat subuh, mendengarkan kultum subuh, dan nanti dilanjutkan sarapan bersama jamaah. Maka dan hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mundur sedikit ke bab ke-13 supaya kita lihat kaitannya. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi jelas sebenarnya lah jika ada orang melakukan kezaliman apapun wujudnya, bentuknya, ya kita harus memerangi mereka. Ya, apapun sebenarnya. Tapi dalam kenyataan yang di depan mata kita sampai saat ini, saudara kita di Palestina tetap saja dibantai. Ada apa dengan keimanan kita? Ini bahasan sampai pertanyaan. Padahal yang berhak ditakuti itu hanyalah Allah. Dalam mengapa? Insya Allah, kalau manusia sudah hubud dunia, bahasanya takut mati. Jadi takut mati dengan cinta dunia, jadi satu, ya sudah takut. Padahal Allah di dalam ayat ini jelas-jelas yang ditakuti itu pertama adalah Allah, yang paling utama adalah Allah. Di Indonesia saja kita berbuat apapun kayaknya bebas, sampai Masya Allah. Padahal kita disuruh memerangi mereka. Memerangi dalam pengertian bukan tidak. Ya kata perang anjikal kita itu memang seharusnya menggunakan senjata. Sebenarnya, tapi kita tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Sementara mereka punya segalanya. Ya, mereka punya kekuatan. Bahkan sekarang ini mereka yang berbuat keburukan itu, ya Masya Allah, sampai preman bisa jadi tangan. Kita ya seperti apa yang terdapat sekarang yang jelas-jelas di depan mata, kita tidak mampu sama sekali. Bahkan hancur Palestina sampai sekarang ini belum ada yang bisa menghentikan Islam sampai saat ini. Ya Allah. Padahal jelas-jelas Allah juga, artinya Allah yang mendukung kita, termasuk Masya Allah kezaliman di negara kita, tidak ada yang mampu menghentikan, bahkan terus
berlanjut dengan segala macam istilah modus bahasa sekarang. Ini kenyataan di depan mata kita sekarang. Apapun. Padahal ketika kita perang tanda kutip, ya kita juga akan merasakan banyak kebaikan. Jadi karena tidak ada yang mau memerangi, Masya Allah, sudah jalan terus kezaliman, keburukan apapun. Ya, ibu pada negeri dia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas ketika mau melaksanakan itu, ya kita orang Muslim akan bahasanya itu mendapatkan kemenangan. Kita akan merasakan terang, kita akan merasa bahasanya itu ya damai bahasanya. Bahkan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki, dan Allah Maha bijaksana. Masya Allah. Walaupun bahasanya pertobatan ini sesuatu yang sebenarnya Allah sangat inginkan dari kita. Bahkan dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 222 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ujung ayat di atasnya itu tentang ya, bagaimana urusannya dengan perempuan, masalah haid, bagaimana bersuci dan lain sebagainya. Tapi ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah sangat cinta sekali, sangat senang sekali dengan orang yang bertobat. Bahkan tidak tambah, bukan bertobat saja, mutatahhir, mensucikan diri, bukan hanya suci dalam pengertian seperti kita wudhu saja, tapi juga bagaimana kita mensucikan ya pikiran kita, hati kita, perbuatan kita. Sampai bahasa umumnya Allah menunggu taubat kita. Allah menunggu taubat kita. Bahkan Allah memanggil kita melalui sholat itu kan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. 5 waktu dipanggil kita untuk bertobat. 5 kali dipanggil oleh Allah. Jadi kalau ada orang tidak mau taubat, Masya Allah. Bahkan kita juga pernah mendengar bagaimana satu kisah seseorang yang sampai membunuh 100 orang. Coba, itu malaikat rahmat dengan malaikat kata-kata aja neraka itu rebutan. Akhirnya disuruh mengukur sejauh mana dia dan sejauh mana dia mendekati kebaikan. Jadi Allah tidak melihat keburukan yang dia lakukan. Bahkan 90, 100 kali membunuh itu kan berarti sebetulnya dari mulai 50, 60, sama 70, sampai 90 bahasanya coba bagaimana saya bertobat. Orang yang bahasanya enggak mungkin lagi kamu mau diterima tobat kamu banyak sekali melakukan, lucu sudah membunuh orang sampai 99. Tidak mungkin lagi. Padahal Allah tidak melihat dosa kita. Allah bahkan seandainya kalau boleh digambarkan orang kafir saja, mereka taubat dan kemudian tidak lama kemudian meninggal, mereka dosanya selama dengan kekafirannya itu tidak dilihat oleh Allah. Coba